Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terutama yang terhormat Ibu Anita Handayani selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen keuangan dan seluruh rekan-rekan saya. Saya Perliana dengan NIM 190301254 akan mempresentasikan tentang konsep leverage dan konsep struktur modal. Baiklah, segera kita mulai presentasinya. Apa itu leverage? Leverage adalah penggunaan aset dan sumber dana oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap dengan maksud tujuan agar meningkatkan keuntungan pemegang saham. Di dalam konsep leverage terdapat biaya produksi dan break-even point atau BEP. Apa itu biaya produksi? Biaya produksi adalah sebagai semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan perusahaan. Apa itu break-even point? Adalah di mana perusahaan tidak untung dan tidak rugi atau posisi antara total pendapatan penjualan dengan total biaya adalah sama. Ada 3 jenis leverage. Yang pertama, leverage operasi. Yang kedua, leverage keuangan. Yang ketiga, leverage kombinasi. Berikut penjelasannya. Yang pertama, leverage operasi atau operating leverage atau OL, yaitu berhubungan antara hasil penjualan dengan EBIT. Dengan adanya perubahan hasil penjualan diharapkan EBIT semakin besar. Yang kedua, penggunaan dana yang memiliki beban tetap dengan maksud untuk memberikan EBIT yang lebih besar daripada beban tetapnya. Yang ketiga, multiplier effect atau pengaruh berganda. Hasil penggunaan beban tetap terhadap EBIT disebut degree of operating leverage atau DOL. Yang terakhir, DOL didefinisikan persen perubahan EBIT sebagai akibat persen perubahan penjualan. Yang kedua, leverage keuangan atau financial leverage atau FL. Leverage keuangan adalah penggunaan dana yang memiliki beban tetap dengan maksud atau harapan akan memberikan tambahan keuntungan yang lebih besar daripada beban tetapnya, sehingga akan meningkatkan keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham. Leverage keuangan berhubungan dengan EBIT dan EPS, artinya dengan adanya perubahan EBIT diharapkan EPS semakin besar. Pengaruh ganda dari hasil penggunaan beban tetap atau bunga dan dividen pemegang saham preference terhadap EPS disebut degree of financial leverage atau DFL. Yang ketiga ada leverage kombinasi atau combined leverage atau CL. Kombinasi leverage terjadi apabila perusahaan baik OL maupun FL dalam usahanya meningkatkan keuntungan pemegang saham biasa. Pengaruh ganda dari hasil penggunaan biaya modal tetap atas perubahan EPS disebut degree combined leverage atau DCL. Berikut fungsi leverage. Yang pertama, untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya atau kreditor. Yang kedua, untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap, seperti angsuran pinjaman termasuk bunga. Yang ketiga, untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva, khususnya aktiva tetap dengan modal. Yang keempat, untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Yang kelima, untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva. Manfaat leverage bagi perusahaan. Perusahaan yang menggunakan leverage dengan tujuan agar keuntungan yang diperoleh lebih besar dari biaya tetap atau beban tetap. Misal, perusahaan meminjam uang atau utang dalam bentuk obligasi, maka beban tetap yang ditanggungnya adalah bunga atau kupon. Perusahaan mengeluarkan saham biasa atau saham preferen, maka beban yang ditanggung adalah dividen yang harus dibayar kepada pemegang saham. Perusahaan menggunakan mesin, gedung, maka perusahaan harus mengeluarkan biaya tetap berupa depresiasi dari aset tersebut. Keuntungan dan kerugian leverage tinggi dan rendah. Keuntungan akan cukup berpengaruh terhadap perusahaan dan pemegang saham jika iklim bisnis sedang dalam kondisi baik.
Jika kondisi penjualan dalam keadaan yang sangat tinggi dan keuntungan operasi juga tinggi, maka financial leverage juga akan tinggi yang akan langsung berpengaruh ke EPS yang tinggi juga. Namun, penerapan tersebut juga bisa sangat beresiko jika kondisi iklim bisnis yang sedang suram. Karena pada intinya, jika perusahaan menggunakan dana hutang untuk memberikan biaya kepada perusahaan, maka sangat berbahaya dan beresiko. Kerugiannya adalah akan menyebabkan perusahaan tersebut masuk masa yang berbahaya, terutama jika iklim bisnis sedang pada masa yang buruk, karena tingkat peluang keuntungan operasional yang didapatkan tidak akan bisa untuk membayar bunga yang muncul dari pinjaman. Apa itu struktur modal? Struktur modal adalah pembiayaan permanen yang terdiri dari hutang jangka panjang, saham preferen, dan modal pemegang saham atau modal sendiri. Ada 4 pendekatan struktur modal pada pasar modal yang sempurna, yaitu yang pertama adalah laba bersih atau net income atau NI. Yang kedua adalah laba operasi bersih atau net operating income atau NOI. Yang ketiga ada klasik atau tradisional. Yang keempat ada Modigliani-Miller. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada pendekatan NI. Pendekatan laba bersih atau net income menganalisis pengaruh perubahan hutang terhadap total nilai perusahaan dan tingkat kapitalisasi menyeluruh. Yang kedua ada pendekatan NOI. Pendekatan laba operasi bersih menganalisis pengaruh perubahan hutang terhadap nilai pasar saham perusahaan dan tingkat ekuitas tersirat. Yang ketiga ada pendekatan klasik. Pendekatan klasik menunjukkan bahwa mula-mula perusahaan dapat menurunkan biaya modalnya dan menaikkan nilai totalnya melalui leverage. Yang keempat ada pendekatan Modigliani-Miller. Pendekatan Modigliani-Miller ini bertentangan dengan pendekatan klasik dengan memberikan perilaku bahwa tingkat kapitalisasi perusahaan secara keseluruhan tetap konstan di dalam semua tingkat leverage. Fungsi struktur modal yang pertama ada memaksimalisasi pengembalian. Maksudnya adalah struktur permodalan yang dirancang dengan baik memberikan ruang lingkup untuk meningkatkan laba per saham yang pada akhirnya memaksimalkan pengembalian bagi pemegang saham ekuitas dan memulihkan biaya pinjaman. Yang kedua ada fleksibilitas. Maksudnya adalah struktur modal yang benar juga memfasilitasi ekspansi atau kontraksi modal utang agar sesuai dengan strategi dan kondisi bisnis. Yang ketiga ada solvabilitas. Maksudnya adalah struktur yang baik membantu menjaga likuiditas di perusahaan karena modal utang yang tidak direncanakan menyebabkan beban pembayaran bunga yang pada akhirnya mengurangi kas di tangan. Yang keempat, meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan. Maksudnya adalah investor lebih suka menaruh uang mereka di perusahaan yang memiliki struktur permodalan yang sehat. Dengan demikian, mengaruh pada peningkatan nilai pasar dari saham dan sekuritas perusahaan. 5 ada mengurangi risiko keuangan. Maksudnya adalah menyeimbangkan proporsi hutang dan ekuitas dalam bisnis melalui struktur yang benar, membantu perusahaan bisnis dalam mengelola dan meminimalkan risiko. Yang keenam ada meminimalkan biaya modal. Ini menyediakan untuk merencanakan modal hutang jangka panjang perusahaan secara strategis dan dengan demikian mengurangi biaya modal. Yang ketujuh ada alat perencanaan pajak. Untuk perusahaan yang memiliki dana utang struktur permodalan yang baik, memberi mereka pengurangan pajak manfaat dan tabungan mengurangi biaya pinjaman. Yang terakhir ada pemanfaatan dana yang optimal, yaitu struktur modal yang terencana dengan baik, dirancang secara strategis dan tersusun secara sistematis membantu perusahaan dalam menghasilkan output maksimum dari dana yang tersedia. Pentingnya struktur modal bagi perusahaan.
Struktur modal merupakan cerminan dari kebijakan perusahaan dalam menentukan bentuk sumber modal, terutama untuk pembiayaan jangka panjang. Kebijakan struktur modal merupakan tindakan pemilihan risiko dan pengembalian yang diisyaratkan. Penambahan hutang akan menaikkan tingkat risiko arus kas pendapatan perusahaan, tetapi dengan hutang juga berarti akan meningkatkan tingkat pengembalian yang diharapkan. Lebih baik mana menggunakan modal sendiri atau hutang? Pada dasarnya, kedua modal tersebut sama-sama baik jika digunakan untuk memulai usaha. Namun, baik itu modal sendiri maupun modal pinjaman memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing yang berdampak secara langsung terhadap proses berjalannya usaha. Memilih menggunakan modal sendiri atau modal pinjaman untuk memulai usaha adalah sebuah pilihan yang harus diputuskan secara matang oleh seorang wirausahawan. Yang terpenting adalah bagaimana cara mengelola modal tersebut supaya dapat membuat usaha bisa berjalan dengan baik. Dari manapun modal diperoleh akan dapat memajukan dan mengembangkan usaha jika pengaturan terhadap modal dilakukan secara terencana. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.